Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min ajabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umu Atika, saya dari semester 3 Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Wasliyah Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk membahas tentang trigonometri ya. Nah, trigonometri ini kan sering kita gunakan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya aja, apabila seseorang ingin mengukur tinggi sebuah pohon, menara, ataupun gedung bertingkat, ya, ataupun sesuatu yang memiliki ketinggian tertentu, itu juga bisa digunakan rumus trigonometri ini. Nah, di dalam trigonometri ini, kita kali ini akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sebelum itu kita akan terlebih dahulu membahas peta konsepnya ya. Ini ya peta konsepnya. Oke, ini peta konsepnya ya. Kan permasalahan kita trigonometri. Nah, trigonometri ini memiliki beberapa sub materi ya. Antara lain yang pertama ada pengukuran sudut, yang kedua perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yang ketiga sudut-sudut berelasi, yang keempat identitas trigonometri, yang kelima aturan sinus dan kosinus, dan yang keenam fungsi trigonometri. Nah, kali ini kita akan membahas yang poin kedua, submateri kedua ya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, apa saja yang kita pelajari dalam perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Yuk kita lihat ya. Nah, pertama, menentukan perbandingan trigonometri dari sudut khusus atau istimewa. Sudut istimewa meliputi 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dan sudut istimewa lainnya pada kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini adalah sudut daripada kuadran pertama, ya. Kita mengetahui sudut 30 dan 60 derajat ini menggunakan segitiga sama sisi ya, A, B, C ya. Jadi dari sini kita bisa tahu berapa cos maupun sin kostannya dalam sudut 30 derajat dan 60 derajat ini ya. Ini terdapat dalam modul yang saya punya ya. Oke. Sedangkan untuk sudut 45 derajat itu kita bisa peroleh dari persegi ABCD ya. Di sini 90 derajat, 90 derajat. Maka apabila ini dibuat diagonalnya di sebelah sini ataupun sebelah sini terdapat sudut 45 derajat. Caranya 90 bagi 2, 45 derajat ya. Oke. Kita menggunakan teorema Pythagoras ya. Dari segitiga maupun persegi tadi kita bisa memperoleh tabel nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Yang pertama ini ya, ada sin, di sini ada di dalam tabelnya ada sin alfa, cos alfa, tan alfa, cos sekan alfa, kotangen alfa. Ini dari 0 derajat sampai 90 derajat, ini adalah hasilnya. Jadi cara bacanya itu sin 0 derajat ya, menghasilkan tangen alfa dari 45 derajat yaitu 1
dan kotangan alfa, kotangan 90 derajat yaitu 0 ya. Jadi sin konstan ini nilainya itu sebenarnya kita bisa juga carinya ya ini ya. Oke, agar kita tidak rumit, kita langsung saja ke contohnya ya. Ya, misalnya hitunglah sinus 30 derajat ya kali cos 60 derajat per kosekan 45 derajat. Jawabannya, nah kita lihatlah ya, sin 30 derajat itu setengah, masukkan, kali cos 60 derajat, cos 60 derajat, ya kita lihat ya, setengah juga, berarti setengah kali setengah, dibagi kosekan 45 derajat, kita lihatlah di sini, kosekan 45 derajat, ya, itu akar 2 ya, ini salah tadi. Nah, jadi hasilnya 1/4 akar 2 ya, kali 2 akar 2 1 kali 2 akar 2 per akar 2 1/4 akar 2. Oke. Selanjutnya menentukan perbandingan trigonometri dari sudut di semua kuadran ya. Untuk mengetahui perbandingan trigonometri sudut alfa didefinisikan sebagai berikut ya. Ini kita terdapat garis ya, garis titik koordinat ya. Ini garis X dan ini garis Y. Garis X ini sebagai absis dan garis Y sebagai ordinat. Ini adalah segitiganya ya. Ini ada sisi miringnya R, ini Y ya, yang sejajar dengan garis Y, dan ini X yang sejajar dengan garis koordinat X. Oke. Rumusnya adalah sin alfa sama dengan ordinat jarak sama dengan Y per R ya. Cos alfa sama dengan absis per jarak. Ya, jarak di sini adalah R atau garis miring, sisi miringnya ya. Jadi X per R. Tan alfa sama dengan ordinat per absis atau Y per X, dan kosekan alfa sama dengan jarak per ordinat ya. Ini sebenarnya hampir mirip ya. Ini adalah sin dengan kosekan ini adalah kebalikan. Lalu ada sekan alfa sama dengan jarak per absis ya, jarak per absis, dan kotangan alfa sama dengan absis per ordinat ya. Iya. Absis per ordinat. Jadi Y per X ya tuh ya. Oke. Selanjutnya tanda nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, letak sudut alfa ini ada 4 letak ya. Yang pertama ada di sudut 0 derajat sampai 90 derajat ya. Yang kedua sudut di kuadran 2 jika 90 derajat sampai 180 derajat nih maksudnya ya. Dan yang ketiga di kuadran ketiga itu sudut yang apabila di antara 180 derajat sampai 270 derajat, dan yang keempat sudut di kuadran 4 jika 270 derajat sampai 360 derajat ya. Kita bisa lihat di ini ya. Ini adalah ibaratnya ini titik koordinat yang sudah lengket dengan busur ya, busur 360 derajat. Jadi dalam pelajaran ini usahakan kamu mempunyai busur ataupun yang berkaitan dengan pengukuran sudut ya. Oke. Jadi di sini ini kan ada kuadran ini dari 0 derajat sampai 90 derajat, ini adalah bisa lihat di sini
sin, cos, tan, sekan, kosekan tangennya ini bernilai positif semua. Sedangkan untuk kuadran 2, di mana absisnya yaitu X itu udah daerah minus dan Y-nya masih positif. Di sini kan terletak perbedaannya, ya, ada positif, ada negatif. Sedangkan di kuadran 3, ya, atau 180 derajat sampai 270 derajat, ini terletak di daerah absis yang minus dan ordinat yang minus juga. Jadi di sini kan kita bisa lihat sin, cos, tan, sekan, kosekan kotangannya udah macam-macam ya. Ada negatif, ada positif. Dan sedangkan yang keempat, di kuadran keempat ini keadaan absisnya positif dan ordinatnya negatif ya. Jadi ini sin, cos, tan-nya juga kita bisa lihat ya. Jadi masing-masing di kuadran ini terdapat perbedaannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang contohnya ya. Diketahui titik P minus 5, 12 ya. Minus 5 ini sebagai absis dan 12 ini sebagai ordinat. Jika sudut XOP, maka tentukan sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Jawabannya kita pertama dulu cari sisi miring ya. Dari yang tadi nih. Ya, kita cari dulu R-nya berapa, Y-nya berapa, X-nya berapa. Kita pertama cari R ya. R-nya di sini R-nya kita masukkanlah ya. Ini pakai rumus Pythagoras ya. Jadi kita masukkan nilai X-nya minus 5, Y-nya 12 ya. Salah angkanya, datunya 12 ya. Jadi akar 2, kalau dikuadratkan masing-masing menjadi akar 25 tambah 144 sama dengan akar 169 sama dengan 13 cm. Kita perolehlah sisi miring atau R-nya atau jaraknya itu adalah 13 ya kan. Terus kita masukkan lah kan, tadi udah tahu kita rumus sin, cos, tan-nya apa ya. Jadi sin-nya kita peroleh 12/13, sedangkan cos-nya adalah 5/13 dan tangennya adalah 12/5. Selanjutnya rumus perbandingan trigonometri dari sudut berelasi ya. Nah, kan ada 4 kuadran. Nah, ini di kuadran pertama kita bisa lihat ya. Ini keadaannya kan tadi di sebelah sini. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat rumus daripada sin, cos, tan ini, dan dapat disimpulkan bahwa sin 90 derajat kurang alfa derajat sama dengan cos alfa, dan cos 90 derajat kurang a derajat sama dengan sin alfa derajat. Kotangan 90 derajat kurang alfa derajat sama dengan tan alfa derajat ya. Selanjutnya di kuadran kedua. Ini kita bisa lihat ya, jadi di sini kuadran kedua dan ini kuadran pertama ya, perhatikan ya. Jadi PXY ini sebagai kuadran pertama dan P aksen minus XY di kuadran kedua ya. Dapat disimpulkan bahwa cos 180 derajat kurang alfa derajat sama dengan minus cos alfa derajat. Sin 180 derajat kurang alfa derajat sama dengan sin alfa derajat. Tan 180 derajat kurang alfa derajat sama dengan minus tan alfa derajat ya. Jadi ini adalah sudut daripada kuadran kedua ya. Selanjutnya sudut di kuadran ketiga ya. Ini kuadran 1, kuadran kedua, kuadran ketiga. Nah, untuk mengetahui rumus cos, sin, tan daripada sudut kuadran ketiga, kita bisa memperoleh dari yang kuadran ke-1. Kita putar sebanyak 180 derajat ya, kurang lebih. Nah, kita perolehlah bahwa cos 180 derajat tambah alfa derajat sama dengan minus cos alfa derajat. Sin 180 derajat tambah a derajat sama dengan minus sin a derajat. Tan 180 derajat tambah
sama dengan tan A derajat. Nah, di sini tannya positif, yang lainnya negatif ya. Selanjutnya yang terakhir kita bahas yaitu di sudut di kuadran keempat ya. Jadi ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat ya, yang terakhir ini ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 360 derajat. Nah, ini kan keseluruhan daripada jumlah sudut ya. Jadi 360 derajat dikurang alfa derajat. Misalnya kita beroleh di sini ada di 225 derajat. 285 derajat ya. Jadi kita isilah 360 derajat kurang 285 derajat gitu ya misalnya. Sama dengan cos alfa derajat ya. Jadi sama dengan cos 285 derajat. Selanjutnya ini sin 360 derajat kurang alfa derajat sama dengan minus sin alfa derajat. Tan 360 derajat kurang alfa derajat sama dengan minus tan alfa derajat ya. Oke. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Mungkin banyak kesulitan di dalam pelajaran trigonometri ini ya. Apabila saya dalam penyampaian videonya ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi. Apabila teman-teman ingin men-like, share, ataupun men-subscribe channel ini, saya persilahkan. Apabila teman-teman ingin berkomentar juga diperbolehkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. I praise Allah for sending me you, my love. You found your home.